kita persilakan saja kepada Bapak Anton untuk membawakan materinya. Ya, kepada Bapak Anton, silakan. Ya, halo, selamat sore. Muda-muda semua ya. Kalau saya udah tua, udah kepalanya 4 depannya ya. Nah, ya. Makasih Dek. Itu sisanya kali kayaknya. Ya. Nah, itu. Oke, di sini saya cerita aja. Jadi saya nggak bagi ilmu, nggak. Saya cerita aja kali ya. Karena kalau dari latar belakang saya bukan latar belakang komputer, saya teknik. Terus jualan. Jadi bukan programmer, cuma cerita aja. Ada yang mau tahu ceritanya? Oh ya. Ada yang mau pempeknya? Mau pasti. Lebih mau pempeknya atau emang bener ya? Ya. Kayaknya terlalu dekat. Nah, mulai dari mana ya? Jadi gini aja, saya cerita kenapa bisa jualan pempek akhirnya ya. Kenapa bisa jualan pempek akhirnya? Saya awalnya itu jualan pempek ini tidak sengaja ya. Tidak sengaja alias terpaksa jualan pempek ya. Jadi saya dulu ngajar les, tamat kuliah tahun 98. Waktu itu Palembang kerusuhan, jadi nggak cari kerja, jadi akhirnya saya ngajar les lama sampai tahun 2008. Nah akhirnya 2008 internet masuk Palembang waktu itu, cuma masih mahal, bener nggak ya? Tahun 2008 tuh masih mahal sekali dan orang masih belum ngerti internet, masih banyak orang belum ngerti, masih banyak warnet banyak juga, tapi banyak warnet waktu itu untuk game aja ya. Jadi waktu itu saya belajar ke warnet, saya belajar bikin website ya, tapi sebelah saya anak-anak sekolah belajarnya main game. Nah cuma waktu itu saya bikin website, saya bingung juga bikin website tentang apa. Itu pun belajar. Jadi saya beli buku di Gramet, saya copy persis, saya bikin website waktu itu copy persis sama websitenya, cuma foto-fotonya saya ganti. Di buku itu tentang showroom mobil. Nah ini saya waktu itu saya ingat Visit Musi 2008 ya. Visit Musi 2008, jadi saya ganti fotonya tentang Palembang, bukan tentang pempek sama sekali. Saya cerita tentang Palembang, bagaimana Palembang dulu sebelum 2008 dengan 2008. Saya cerita aja situ, cuma lama-lama saya online, saya mikir juga online terus, mahal internet, keluar duit terus, bener nggak? Nah terus saya pikir mau jualan apa? Coba, kalau yang diingat orang dari Palembang apa? Pempek, bener kan? 2 sebenarnya yang diingat orang, 1 pempek, 1 todong. Wah kalau Palembang, wah janganlah ke Palembang, kriminalnya tinggi, rawan, banyak todong, banyak jambret, banyak copet. Cuman nggak mungkin kita jual berita kriminal kan? Itu. Nah akhirnya saya pikir ya udah pempek. Nah cuma saya iseng aja pasang status, jadi kan ada sidebar, di sidebar tuh saya pasang status sedia pempek Palembang. Nah sedia pempek Palembang saya pasang status. Udah, terus sekitar seminggu kemudian ada yang nelpon, Pak, Bapak jual pempek ya? Nah apa yang saya jawab? Iya, ya. Jadi saya jawab aja iya, gitu. Padahal nggak bisa bikin pempek, ya. Cuma paman saya ngajarin, kalau kamu mau usaha Ton, nggak perlu modal apa-apa, yang penting dapat peluangnya dulu. Tempat nggak perlu, peluangnya dulu. Nah saya ingat omongannya itu. Jadi begitu ada orang telepon, Bapak jual pempek? Iya Pak. Berapa pempeknya? Tahun 2008 waktu itu 2.500, saya sebut aja 2.500 Pak satunya. Oke, kalau 20 berapa? 50.000. Ongkos kirim berapa? Ongkos kirim waktu itu 10.000 ke Jakarta. 10.000 Pak, jadi berapa? 60.000. Minta nomor rekening. Nah ini Bapak itu minta nomor rekening, saya kasih aja, nggak beresiko kan? Saya kasih, ini Pak nomor rekening. Selang sejaman kemudian telepon, Pak saya udah transfer. Loh, udah transfer? Saya cek, benar, udah transfer. Saya dapat duit waktu itu 60.000 kan, duit masuk ke rekening. Nah udah itu baru mikir, loh duitnya ada, pempeknya nggak ada. Ya nggak? Ya masih mikir, loh ini pempeknya harus ada akhirnya. Sudah duit masuk nih, bisa aja saya nipu kalau saya jahatnya kan. Saya nipu, saya diam-diam aja. Dia kontak, saya paling reject aja atau pura-pura. Cuma saya enggak, saya tanggung jawab. Jadi saya bilang, wah duitnya masuk, beneran ini. Nah cuma waktu itu saya ada pacar, saya tanya, ini duit ada, mana pempeknya lah?
Itulah kok, kita cari aja. Jadi waktu itu cicipin pempek-pempek lain ya. Cuma saya waktu itu nyarinya yang rumahan. Karena bagi kita yang rumahan itu pasti lebih enak. Jadi saya cicip yang rumah-rumah yang skala kecil malah. Sudah saya cicip, nah saya dapat satu. Saya ngambil punya dia aja. Langsung besok saya kirim. Masih merek-mereknya yang dia itu, bukan merek kita. Nah, udah saya jalanin, saya masih ngajar les hobi. Jadi jual pempeknya hobi. Kadang untung, kadang buntung. Buntungnya saya salahnya. Nah, ini mungkin pengalaman juga. Kalau jual yang basisnya berat, kan kirim kan kita kan. Nah, buatin paket. Jadi waktu itu saya nggak buat paket. Orang pesen misalnya, Pak, aku pesen 30 pempek. Berapa kilo tuh? Saya kira-kira waktu itu, kalau 30 kayaknya sekilo deh. Nah, ongkos kirimnya kan dibayar sekilo kan. Udah, pas saya bawa ke JNE, saya ditimbang. Ini masuk 2 kilo kok. Waduh, saya bilang, ini masuk 2 kilo. Gimana ini? Harusnya saya untung dari jualan pempek. Ongkos kirimnya kurang, nombok. Nah, cuma saya pantang, saya nggak ngomong sama yang mesen, Pak, Bu, itu sorry Pak, tadi saya salah hitung berat, itu ongkos kirimnya kurang. Saya nggak mau, orang tua saya, mama saya ngajarin, kalau kamu sudah ngomong, jangan ditarik lagi, malu bedanya. Ya udah, akhirnya saya simpen aja malunya, tapi duit keluar. Akhirnya saya nombokin, aduh, untung 10.000, nombokin 10.000, habis untungnya. Cuma kita habis waktu, habis bensin kan. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Itu masih mending ke Jakarta. Pernah saya waktu itu ke Makassar, ongkos kirimnya 28.000. Untung 10.000, bayarin 28. Jadi jualannya bukan untung, minus, buntung. Cuma saya masih ada duit dari ngajar les, nggak perlu saya pikirin. Nah, tahun 2010 usaha les saya tahu-tahu mungkin manajemen saya salah, diambil teman. Pas saya berangkat libur ke Jogja sebulan setengah, teman ngomong, itu Pak Anton nggak ngajar les lagi. Gitu. Jadi pas saya pulang, saya tunggu, nggak ada yang datang. Ternyata anak les saya diambil teman, pindah ke teman semua. Waktu itu siswanya 55, tinggal akhirnya 5 orang. Wih, sakit kan? Sakit loh. Dulu waktu tahun 2010 itu saya dapat dari ngajar les itu 6 juta, tinggal 600.000. Sakit sekali, nangis juga dulu. Mau saya panggil teman tuh mau tak tonjok juga. Apa sih mau nih? Kok kayak gini caranya? Cuma saya udahlah positif aja. Mungkin salah saya juga, manajemen salah. Gitu. Nah, cuma bingung mau usaha apa lagi. Saya ingat, kayaknya pempek nih. Pempek bagus 2008, 2010 evaluasi. Bagus. Nah, terus saya ngomong lagi sama Singko, saya datang, "Kok, aku mau serius usaha pempek, tapi tolong dikasih saya diskon. Saya reseller kalau istilah sekarang. Reseller apa dropship lah gitu ya kalau sekarang." Jadi 2 tahun tuh saya nggak dapat diskon, saya dikasih harga normal. Saya terpaksa up. Jadi Singko ngomong, "Aduh Ton, nantilah Ton, aku pikir-pikir dulu. Saya ini orangnya termasuk yang sabar. Ya udah, bolehlah kok, kau pikirlah dulu." Saya tunggu dia 6 bulan lagi. Jadi setelah dia ngomong mikir 6 bulan kemudian saya tanya, "Gimana kok? Ini kan sudah tiap hari ngambil, kok nggak pernah diskon?" "Nantilah Tonnya." Wah, kacau nih saya bilang. Kayak gini, karena saya udah nikah. Tahun 2009 saya nikah. 2010 nggak ada duit. Gitu. Nah, jadi tahun 2010 itu saya ngomong sama Lince nama istri. Saya ngomong, kalau kayak gini kita nggak bisa jalan nih. Kamu belajar aja bikin pempek, belajar, nanti kita bikin merek sendiri aja. Boleh sih kok katanya, boleh. Modalnya? Nah, ditanya, kalau usaha orang pasti bilang butuh modal, bener kan? Butuh modal, duit, bener nggak? Nama kali, bener. Nah, bayangin yang biasa 6 juta dapat 600.000, modalnya dari mana? 600.000 loh. Cuma ngajar les sebulan 600.000, makan aja kurang kan? Modal nggak ada, tapi mau usaha. Nah, beruntung saya di online banyak teman online. Saya nggak habis akal, saya banyak teman online. Jadi saya emailin semua teman-teman online. Saya emailin, broadcast email. Yang di Facebook saya kontak juga. Saya ngomong kayak gini, saya 2 tahun pengalaman jualan pempek di online. Nah, saya dari Palembang kan, teman udah tahu kan. Nah, saya mau usaha pempek, siapa yang mau ikut? Gitu. Banyak respon rupanya di email yang balas. Nanya. Akhirnya ada 5 orang yang tertarik. 5 orang yang tertarik bilang mau ikut. Oke. Nah, yang mau ikut silahkan transfer ke saya 2 juta. Ya? Silahkan transfer ke saya 2 juta. Nanti Bapak Ibu bisa buka di tempat tinggal Bapak Ibu, di kota Bapak Ibu. Ya. Nanti dari 2 juta itu dapat spanduk, brosur, kartu nama, sama dus pempek, sama paket pempek. Itu. Akhirnya ada 5 orang transfer ke saya lagi. Akhirnya saya dapat 10 juta teman online, gak pernah ketemu muka. Ya, kalau saya datangin teman di Palembang, mungkin saya datangin, aku mau usaha pempek,
pinjam modal berapa ton? 2 juta. Sorry, bener nggak? Susah loh minjam sama teman yang nyata, tapi saya di dunia maya, tapi bukan dunia gaib. Ini mereka transfer, nah itu dapat 10 juta. Ngomong sama mertua, kan Lince belum bisa bikin pempek, ngomong sama mertua, saya sama Lince ngomong, ma tolong ajarin pempek ma, mamanya Lince jago bikin pempek. Pas kita baru ngomong, mamanya ngomong, alah emang kau bisa bikin pempek, kau tuh tidak pernah bikin pempek. Ngomongin Lince kan, ini tak jualan pula nih, pokoknya ajarin ma nih. Terus tantenya dengar, lah kau jualan pempek online? Iya, uang transfer dulu baru kau kirim pempek. Iya, emang ada uang nak transfer dulu baru kau kirim pempeknya? Nah, cuma saya jawab, ada, ini ada yang transfer 10 juta total. Ini harus jadi pempeknya, harus jadi. Nah, coba kita serius, mereka pun support ya. Akhirnya belajar, 1 bulan belajar bikin pempek. Saya bagian desain, saya desain kotak. Jadi kalau pas usaha itu, waktu itu saya mikir, usaha harus profesional. Walaupun online, dunia maya harus profesional. Jadi saya dari awal udah bikin desain kotak ya. Desain kotak sudah harus ada, jangan pakai kotak bekas dibungkus-bungkus. Nah itu, terus bikinlah logo langsung ya. Dari awal harus bikin logo, karena kita mau serius di situ. Kita mau serius itu harus bikin logo, jangan sekedar nama itu. Jadi di awal itu saya langsung bikin kotak, logo, bikin spanduk, itu saya bikin. Nah akhirnya saya nggak sanggup bikin yang bagus, saya oper ke sepupu saya upah sepupu, kebetulan dia bagian desain. Tapi intinya harus profesional pertama kali ya. Nah kejar, pokoknya sebulan jadi pempeknya, saya kirim semua. Nah begitu kirim, yang nerima telepon, protes. Ibu-ibu waktu itu di Ciputat sama di Kelapa 2 Depok, telepon, Anton, pempeknya jelek nih. Wajar kan, baru belajar sebulan tuh. Komplain, Pak Anton, pempeknya jelek nih. Kenapa bentuknya kayak gini? Ya namanya orang baru bikin. Nah cuma saya ngomong, jadi kalau Anda ditanya orang, kuncinya jangan jawab, tanya balik. Dia kan, pempeknya jelek nih Pak. Saya tanya, Bu, Ibu udah cicip belum? Sudah. Rasanya gimana Bu? Enak tak? Enak sih Pak, lebih enak daripada yang sini. Enak Bu ya? Iya. Nah Ibu pilih pempeknya rasa enak, bentuk jelek, atau bentuk bagus rasa jelek? Diam dia nih. Akhirnya dia, ya kalau kita sih ya sudah. Akhirnya dia ngalah, sudah Pak, tak apa-apa lah bentuk jelek gitu. Ya. Cuma beruntungnya yang saya ingat waktu itu ada kenangan satu. Pertama kali waktu itu tahu-tahu ada yang mesen 500 pempek. Jadi pertama kali kan sudah 2 juta, atau nambah lagi yang sudah satu buka. Anton nambah tuh Anton. Pesan berapa? 500 Pak. Terus? Ya 500? Boleh. Untuk kapan? 4 hari ke depan bisa enggak Pak kirim? Bisa. Tapi 500-nya tuh Pak satu jenis Pak, 500. Pempek berapa jenis? 5 jenis kan? Ada lenjer, telur, keriting, kulit. Jadi saya pikir ini 2.500, matilah dalam 4 hari orang baru bisa. Akhirnya kita begadang 3 orang, saya, istri, sama karyawan 1 sampai jam 3 pagi. Tapi harus komitmen, benar kan? Harus komitmen. Jadi usaha harus komitmen. Mau susah apa, yang penting harus komitmen. Nah, dari situ saya belajar yang penting itu bukan modal uang pertama kali. Yang penting bukan modal uang, tapi modal kepercayaan, dipercaya orang. Itu. Terus bikinlah usahanya profesional walaupun dunia maya ya. Itu dunia maya. Ya saya beruntung udah lebih dulu daripada yang lain. Nah, tentang strateginya, waktu itu saya bikin websitenya saya optimasi. Mungkin ada yang kenal dengan istilah apa? SEO. Nah, saya belajar SEO waktu itu. Tahun 2008 itu saya udah SEO. Makanya dalam seminggu orang bisa searching, tahu-tahu ketemu pempek. Ya, itu SEO. Saya belajar SEO, belajar sendiri. Karena waktu itu di Palembang belum ada. Saya belajar sendiri, terus saya ikut join forum lah. Kalau udah ngerti tanya di forum. Kebetulan teman itu dunia maya semua temannya, dan mereka mau ngajarin. Gitu. Itu. Jadi saya belajarnya dari awal tuh SEO. Dulu jualannya cuma di website dengan ngandalin SEO, tapi kalau sekarang udah banyak. Ada sosial media ya. Saya sekarang ada bikin Instagram, jualan juga di Instagram, terus ada lagi Line, jualan di Line, terus di Facebook, terus ada juga saya pajang di Bukalapak sama Tokopedia ya. Itu tambahan, tapi tetap
basisnya awalnya dari SEO itu. Tapi kuncinya sebenarnya satu, bukan soal metodenya menurut saya, bukan soal metodenya. Metode SEO itu penting, tapi dunia online ini ibarat sisi mata dua, ya. Barangnya harus bagus, itu aja yang pertama kali, ya. Kalau SEO kita bagus, ketika orang terima barangnya jelek, ya, terima barangnya jelek, akhirnya malah jadi terbalik, yang disebar berita buruk, betul nggak? Ya, itu. Jadi harus produk kita harus bagus. Nah, gimana produk kita harus bagus? Artinya produk kita harus beda daripada yang sudah ada. Pempek banyak enggak di Palembang? Banyak. Dari tempat kecil lorong-lorong sampai jalan besar kan? Nah, waktu itu saya sudah survei, saya tahu pempek lain kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, saya waktu itu bikin pempek Lincah harus lebihnya apa gitu, yang orang enggak punya. Tapi lebih itu sebenarnya enggak perlu banyak-banyak, cukup lebih satu aja. Ya. Jadi waktu itu saya lihat orang cukonya, biasanya sini cuko berapa macam? Satu macam ya, pedasnya sama semua kan, satu macam. Nah, saya cuma mikir orang Palembang tuh jago pedas, betul nggak? Orang Jakarta tidak tahan pedas. Kalau makan cuko Palembang mati. Iya, kasihan pacak nangis dia makan. Jadi waktu itu saya bikin cuko sampai 3 level. Cuma saya tidak mau kasih nama level 1, 2, 3, tidak mau, kan nanti dibilang mencontek Maici, bener kan? Nah, Maici 1 sampai 10, tapi tidak usahlah bikin cukup 1 sampai 10, nanti repot gitu. Saya bikin 3 aja, karena di Palembang cuma ada paling 1 macam atau 2 macam. Jadi saya lebihin 1, bikin 3 macam. Cuma namanya jangan 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 kita dibilang niru. Jadi kalau usaha itu tidak boleh jadi peniru. Nah, itu seperti kata Jokowi lah, jadilah trendsetter, jangan jadi peniru. Peniru tuh susah untuk maju, selalu di belakang. Jadi waktu itu saya kasih nama cukonya bukan level 1, 2, 3. Level 1-nya saya kasih nama waktu itu cek TKP. Nah, saya contek acara Sule. Waktu itu tahun 2008 Sule punya acara sering ngomong cek TKP gitu. Level 2-nya pas mantap. Nah, acara Sule juga tuh ya. Ada ya pas mantap ya. Nah, level ketiganya saya contek acara si Olga almarhum, OMG, oh my god. Kan ada. Itu jadi cek TKP itu singkatan, cukup enak tapi kurang pedas. Nah, yang pas mantap, pas pedasnya mantap rasanya. Nah, kalau OMG, oh my god pedasnya. Jadi bikin namanya yang unik. Ya. Jadi di online nonjol, oh itu pempek Lincah yang punya cukup OMG. Nah itu OMG. Tapi kalau sekarang udah bukan 3 lagi, kita bikin 4. Nah, karena ada yang bilang cukup OMG kita kurang pedas, jadi saya bikin 1 lagi, super OMG ya. Jadi bikin yang unik, tapi namanya bukan sekedar nama, harus punya manfaat. Ya. Itu ini bukan sekedar, ini sebenarnya tidak ngomongin strategi online ini, tapi penting ya, biar nonjol. Jadi saya sering amatin orang sering bikin nama unik tapi tidak punya manfaat, sayang. Contohnya bakso setan, namanya unik, bener kan? Tapi manfaatnya apa? Nggak ada. Paling orang penasaran sekali masuk makan, udah, gitu kan? Itu. Jadi bikin nama unik bagus sekali, tapi harus ada manfaatnya. Manfaatnya apa nama unik tadi, gitu. Nah kalau udah unik punya manfaat, maju cepet, kita nonjol cepet diingat orang soalnya. Ya, itu saya sering kadang ketawa, bakso setan, aduh sorry nak makan bakso setan. Ya, itu nama unik mengundang tapi tidak bikin manfaat, orang tidak ngulang. Ya, itu kuncinya di situ. Nah kalau soal di sosial media, di Instagram saya cerita aja. Nah di Instagram saya tidak jago Instagram. Saya daftar Instagram tahun 2012 kalau nggak salah. Cuma sekedar daftar biar orang tidak daftarin merek kita. Ya. Saya cuma daftar instagram.com pempek Lincah, selesai. Setelah itu saya tidak pernah urus-urus. Ya. Tahun 2012 itu. Cuma kebetulan nasib bagus tahun 2015 kemarin. Jadi waktu itu follower saya cuma 400. Tapi tahun 2015 kemarin saya dapat langganan. Nah, dapat langganan yang hobi main Instagram. Dia beli pempek kita, pesan fotonya. Dia ternyata followernya banyak. Jadi sekarang follower pempek Lincah, ya syukur sudah sampai 5.800-an. Dari 400 di tahun 2015 bulan September.
sekarang udah jadi 5.800-an, dan saya tidak pernah mengeluarkan biaya untuk endorse, ya. Itu kadang orang sering pakai endorse kan, jasa endorse itu bagus, tidak salah. Nah, cuma lebih bagus lagi kayak gini, saya kasih tahu lagi kuncinya, ya. Daripada endorse berbayar kan, lebih enak orang endorse tapi kita tidak perlu bayar, benar kan, ya. Itu jadi baik-baiklah sama langganan. Itu daripada kita ini artis, kita misal endorse, minta endorse kan bayar tuh berapa juta kan, ya enggak? Cari aja langganan kita yang punya banyak, baik-baik, ya kan? Tidak keluar duit saya, orang kok bisa banyak endorse, enggak, langganan yang endorse saya benar, tapi saya tidak bayar. Itu mereka yang endorse, ada langganan dia endorse, tahu-tahu dia punya teman banyak juga followernya, ada yang papinya Leoni terakhir malah, Leoni yang artis dulu ya. Nah, papi Leoni dia beli pempek juga, dia endorse, wah rame jadinya. Tapi saya tidak pernah bayar beliau. Ya. Jadi kuncinya baik-baik sama langganan. Ya. Orang sering usaha, dia sibuk cari konsumen baru. Nah, tapi langganan lewat. Sayang, lebih enak. Udah dapat kuncinya gini, mau usaha. Kalau kata Situng Desa Maringin itu, bikin tertarik orang biar beli produk kita. Nah, kalau sudah dia beli, jadikan langganan, itu aja. Ya, jangan fokus ke pembeli baru, fokuslah ke jadiin langganan. Engkong saya dulu ngajarin kayak gitu. Kalau kamu buka usaha, bukan cari pembeli, tapi ciptakan langganan. Nah, langganan kalau udah seneng, dia cerita. Saya tidak perlu promosi, saya tidak pernah bayar iklan. Kebetulan pempek Lince pernah diliput 15 koran nasional, ya, bukan koran Palembang aja, koran nasional. Itu tidak pernah bayar. Kenapa? Karena langganan. Itu langganan yang cerita, gitu. Jadi kuncinya di langganan. Nah, gimana bangun langganan? Yang pasti harus punya, ini saya bongkar rahasia mau, ya itu. Tapi jangan nanti jadi saingan saya. Nggak lah, terserah itu, ya. Nggak apa-apa itu. Jadi bagi yang usaha, nah kalau sudah ada yang beli, disimpan nomornya, apa HP, BB, WhatsApp, disimpan. Ya. Bila perlu tahu hobinya, tahu senengnya. Nah, disimpan, dibuat database. Buat database gitu. Disitulah kuncinya. Saya pernah jualan lempok yang bungkusan satu bungkus setengah kilo. Mungkin tidak terlalu hebat, cuma bagi saya lumayan. Ya. Saya jual lempok itu sesuatu yang susah kan, lempok kan. Pempek mudah kan mungkin. 60 bungkus dalam waktu 60 menit. Nah, itu. Dengan pasang di status BB, waktu itu lagi zamannya BB, sekarang orang udah agak tinggalin BB. Jadi waktu itu saya ada tukang lempok masukin ke saya fotoin, saya pasang status di BB. Sedia lempok. Itu spesial, kasih bahasa promosi spesial. 60 bungkus. Satu bungkusnya yang setengah kilo loh, yang besar. Habis dalam waktu 60 menit, berarti 1 menit jual 1 bungkus. Modal pasang profil di BB. Ya, itu. Cuma memang pakai bahasa promosi lah. Sekarang harga ini 70.000, yang beli saat ini gitu. Tapi saya tidak gitu. Sudah dibeli orang. Ya, sudah dibeli orang 10, tinggal 50 gitu. Ya. Misalnya, beda sedikit kata, beda pengaruh. Misalnya, sudah dibeli orang 10, tinggal 50. Ya, satu lagi beda gini. Sudah dibeli orang masih 50. Yang mana yang lebih menjual? Yang pertama ya. Nah, jadi sudah dibeli orang tinggal 50. Orang, wih, tinggal 50 loh. Coba, sudah dibeli orang masih 50. Ah, masih 50, nantilah. Ya. Jadi bahasanya disusun. Tinggal 50. Jadi orang cepet. Gitu. Terus waktu saya cerita waktu jualan lempok tuh gini. Sampai teman saya yang Pak Yohanes Timbal GSC, dia banyak kebetulan mungkin mantauin status saya. Jadi saya ubah terus, begitu udah terjual, sudah terjual 10 kan. Nah, pas sudah berapa menit kemudian kan udah terjual lagi, saya langsung ubah status. Sudah terjual 20, tinggal segini. Sudah terjual 30, tinggal segini. Nah, jadi orang sampai Pak Yo kontak saya, wih cepetnya Pak Anton habis nih lempoknya ini. Sudah baru lihat bentar loh, udah ini kan. Jadi bahasanya itu cara jualan di waktu itu BB, di Line boleh ya. Tapi kalau di Line tuh bagus ngumpulin customer ya, langganan ya. Itu. Nah, kalau di Instagram yang kayak tadi lah, Instagram. Nah, terus boleh cerita lagi tentang Instagram? Ya.
Nah ini, saya sering amatin penjual pempek lain juga. Penjual pempek lain sering jualan juga lah Instagram. Saya sering amatin. Cuma kebanyakan orang sibuk di jualan terus. Pernah tidak lihat status orang itu jualan terus? Pernah ya di Facebook mungkin jual ini, besoknya jual lagi, betul ya? Kadang dalam sehari jualan terus, pagi jualan, siang jualan, sore jualan, malam pun jualan. Enek tak? Enek kan? Kenapa? Ya betul, benar. Akhirnya blokir. Saya juga enek kadang. Aduh, kapan lihat orang nge-add Facebook? Nah, jualan lagi, nge-tag lagi, ya. Saya tidak pernah nge-tag orang di Facebook, tidak pernah. Di manapun saya tidak pernah nge-tag orang. Di Facebook, di Instagram saya tidak pernah nge-tag, ya. Karena pantang. Karena saya pegang ajarannya si Hermawan Kertajaya. Itu kan sosial media, ya. Kalau sosial media itu artinya media untuk sosial, untuk membangun hubungan, bukan bisnis media, apalagi jualan media. Ya, jadi namanya sosial media, media untuk membangun hubungan sosial. Jadi jangan gunakan untuk jualan. Kalaupun terpaksa untuk jualan, jangan setiap detik, setiap menit. Ya, nah kuncinya gini, kalau pasang status yang bagi yang jualan, jangan jualan terus. Jadi selingin hiburan boleh. Kalau saya biasanya selingin hiburan satu, terus jualan. Nah terus bangun branding, bangun branding. Itu yang orang tidak pernah. Orang sibuk jualan, bangun branding. Brandingnya ceritain tentang produk kita. Jadi kalau saya di Instagram saya bangun branding kayak gini. Saya branding image itu pempek lincah, pempek berkualitas. Nah jadi saya kasih tahu, saya fotoin pempek, saya kasih tahu ini pempek tuh sebetulnya berkualitas atau enggak bisa diketahui dari cuma lihat aja, lihat warna, lihat tekstur. Nah itu ketahuan, oh ini bahannya bagus. Kita kasih tahu, itu branding. Jadi orang ingat, oh ini kalau yang berkualitas kayak gini. Pas dia beli pempek kita, oh bener. Tuh dia beli pempek lain, wah berarti parah nih. Kami saat beli pempek hitam, wah parah nih. Nah itu kan, kenapa? Ya itu ya. Jadi ada yang jualan, ada yang bangun branding, nah ada yang refreshingnya sesuai jam ya. Jangan nanti ada jam-jamnya, ada jam yang pagi mungkin untuk orang santai kan, gitu. Nah ada yang jam malam biasanya untuk jualan bagus, orang lagi apa sudah beres pulang kerja, nah itu masukin jualan. Jangan pagi, siang, sore, malam, ya itu tadi di ban pasti. Kenapa? Iya kabur, betul seperti itu. Ya itu teknik lah. Kalau soal posting kan gampang, tinggal foto posting ya. Itu hashtag. Mainnya di bawah sadar. Ya. Bawah sadar. Jadi ketika orang ngomongin pempek ini dia langsung ingat, keluar sendiri. Kalau branding itu. Jadi bukan cuma sekedar jualan, ya gitu. Jadi kalau ada saingan masuk pun ya enggak, yang di dalam sini. Oh, di bawah. Jualan apa? Cimol. Oh, apa itu cimol? Oh, makanan Bandung. Oh. Jual online juga enggak? Belum. Oh, baru sehari. Oh, baru hari ini karena event ini. Itu tadi jualan apa? Bangun loh. Nah itu ya, ini guyon juga. Bener. Jadi tidak salah jadi tukang ulo ya kali ya. Ya. Hah? Hati produk. Mana percaya nih? Tuh. Jadi reseller, cuma saya nggak ngangkat dia jadi reseller sebenarnya. Dia datang sendiri, ada satu mahasiswa juga. Jadi dia jualanin pempek orang. Ya pempek lincah diambil, dia pempek lain ambil, pempek lain ambil. Ya lumayan, saya tebak penghasilannya paling nggak 2 jutaan sebulan. Dari modal jualin pempek orang. Nggak ada modal. Ya sama saya dulu juga kayak gitu juga soalnya. Ya, itu. Jadi bisa jual apapun lah sekarang ini. Yang penting apa? Ada kemauan aja. Itu. Ada lagi yang sudah jualan, yang cewek?
Belum. Nah, ada? Belum ada? Yang cewek belum ada yang jualan? Ini? Belum. Kenapa? Sudah, jualan apa? Oh, makanan-makanan ringan. Dikemas. Oh, untuk sarapan pagi. Nah, ya satu lagi kunci yaitu nasi uduk. Jadi tidak masalah, ya. Yang penting kemasannya, ya. Jualan nasi uduk boleh, jualan apa mungkin yang makanan pagi. Tapi kalau mau serius, bikin kemasan yang bagus, bikin kemasan bagus. Baru-baru ini ada buka satu warung kan aneh, warung abnormal ya. Udah pernah kesana belum? Belum. Tapi saya juga belum pernah. Cuma saya lihat menunya kan aneh sebetulnya. Warung, namanya warung dia abnormal, cuma abnya bukan AB ya. Bukan warung tidak normal, tapi di luar dari normal. Jualannya kan Indomie. Bener kan? Itu, Indomie. Tinggal apa Indomie rasa apa variasi kan, tapi tetap Indomie. Nah, cuma saya lihat itu hebatnya dia bisa bikin franchise. Enggak? Karena dia brandingnya jalan. Brandingnya jalan. Nah, branding jalan karena kemasan. Karena kemasannya bagus. Itu. Jadi tidak masalah mau jual apapun. Walaupun itu mungkin cuma nasi uduk, tapi kalau kemasannya bagus bisa besar seperti itu, ya. Walaupun tidak punya tempat juga. Itu. Oh ya, saya cerita juga. Sebelum di Pempek, saya dulu pernah bikin website, bikin jasa usaha website, ya. Mungkin ada sini yang bikin jasa usaha website? Ada? Gak ada ya? Nah, saya dulu sebelum di Pempek itu tahun 2010, kan saya sebelum gerak Pempek saya bikin usaha jasa bikin website. Itu waktu itu nggak ada karyawan, cuma saya sendiri. Nah, itu cuma terdesak karena nggak ada duit soalnya. Jadi nggak ada duit, saya bikin ya sudahlah. Pempek mau belajar nggak pintar, jadi bikin website. Saya nawarin waktu itu ke hotel-hotel. Nah, waktu itu ke hotel saya datangin hotel waktu itu Hotel Said Imara, ya. Saya datangin. Nah, ditanya orang kayak gini. Saya masukin proposal, tanya orang, Pak, mau ngapain? Tanya gitu. Nah, kalau ditanya kayak gitu ngapain? Jawabnya, Pak, mau ngapain Bapak nih? Mau nawarin apa? Nah, gitu. Jawabnya gimana? Ini yang usaha ada modal, modalnya proposal, ya. Modalnya proposal. Bapak mau ngapain? Nawarin apa, Pak? Jadi gini, intinya biar proposalnya disetujui, intinya biar proposalnya disetujui, walaupun nggak punya tempat, nggak punya apa-apa, ya. Tapi orang respect malah, ya. Orang respect. Proposal disetujui akhirnya. Waktu itu nah, tergantung percaya diri kita. Jadi waktu itu ketika orang saya itu tanya, resepsi nanya, Bapak mau nemuin siapa? Mau ngapain? Nawarin siapa? Nawarin apa, Pak? Nah, saya nggak ngomong nawarin, Bu, ini saya mau nawarin, enggak, Bu. Saya mau ketemu orang yang tepat. Saya punya penawaran. Ini bisa bikin hotel ini untung. Jadi kalau nawarin orang tuh jelasin bahwa yang kita tawarin itu bagus untuk dia, bukan untuk kita, untuk dia. Saya mau ketemu sama orang yang tepat, biar nanti hotel ini untung, dapat tamunya banyak. Saya ngomong kayak gitu aja. Siapa, Bu, kira-kira yang tepat? Usaha ini harus ketemu sama orang tepat, saya bilang. Gitu. Saya nggak mau ketemu resepsi yang ngobrol paling keder juga ya resepsinya. Ya Pak, oke, saya panggilin. Jadi langsung dipanggilin waktu itu manajernya. Nah, baru saya jelasin, Pak, ini saya punya usaha, saya memarketingkan secara online. Nah, dengan marketing online ini nanti hotel Bapak bisa dapat pengunjung. Ini buktinya, website Pempek. Saya contoh. Padahal punya saya juga kan website Pempeknya. Dari sini Pak, dari website ini Pempek ini bisa dapat ordernya banyak. Gitu. Coba aja Bapak buka di Google. Kalau dia buka, oke. Kalau dia nggak mau buka, kita bukain nih, Pak. Nih, lihat, nih di Google orang cari, nih ketemu nih. Ini bisa dapat. Gitu, ya. Jadi akhirnya dibilang, ya udah, nanti ketemu IT saya, dipanggilnya IT-nya. Karena dia nggak ngerti kan, ketemu IT ngobrol-ngobrol, akhirnya ya udah jadi. Gitu. Nggak sempet orang nanya kantor di mana, karyawan Bapak berapa, ya. Kadang kan sering kan ditanya, kantornya di mana sih? Bener nggak? Kalau nawarin itu kan, proposal kan, kantornya di mana? Itu, yang punya siapa gitu kan? Cuma kalau kita ngomongnya percaya diri,
bagus untuk dia, orang nggak nanya yang macam-macam, langsung terima dan oke, gitu. Ya, itu kuncinya juga, kuncinya untuk yang usaha yang mungkin mau bikin usaha bikin website. Banyak sekarang peluang usaha sekarang tuh banyak, bisa bikin website, jadi online marketing ya, itu jadi sosial media expert misalnya kan, itu banyak peluangnya. Jadi konsultan sosial media bisa juga. Ya, modalnya percaya diri aja. Yang muda-muda lebih jago lah daripada yang jual pempek. Saya cuma fokusnya di jualan pempek soalnya sekarang. Itu. Jadi banyak peluang sekarang ini. Dan kebetulan Palembang ini bakal tahun 2018 apa? Asian Game. Ini boleh saya cerita lagi? Nah, saya pernah bikin satu usaha lagi, modalnya kayak gitu juga. Tahun 2011 waktu itu ada SEA Games ya. Nah, kalau ada SEA Games biasanya banyak orang datang nggak? Banyak orang datang kan? Nah, waktu itu saya cuma mikir gini, kalau SEA Games 2011 banyak orang datang. Jadi waktu itu saya bikin website tentang wisata. Ya, saya cerita tentang tempat-tempat Kuto Besa, Ampera, terus lagi Pulau Kemarau, saya cerita situ. Nah, terus di situ saya tulis sebelah kanan tentang pempek lince pasang kan, gitu kan. Nah, terus pas mendekati SEA Games, tapi websitenya saya sudah bikin sebelum SEA Games, sudah mungkin setahun sebelum SEA Games. Cuma saya mikir SEA Games bakal orang rame. Terus saya tulis sedia paket tour 3 hari 2 malam, 2 hari 1 malam. Nah, saya pasang aja status kayak sama pertama kali saya jualan pempek. Saya pasang status kayak gitu, sedia paket tour 3 hari 2 malam, 2 hari 1 malam. Tahu-tahu ada yang nelpon, "Pak, Bapak sedia paket tour ya?" "Ya." Ya. Jadi kalau ada peluang, iya aja. "Ya, Pak." Itu. "Nih, Pak, kita dari tim voli. Saya humasnya voli PBVSI. Saya mau ngajak nanti kepala voli 11 negara. Jadi tamu dari negara lain, SEA Games itu 11 negara. Kepala volinya, bukan atletnya. Mau ajak jalan-jalan. Bapak bisa nggak bikinin saya proposal? Nanti saya ajukan ke bagian pendanaan." Udah, bisa Pak. Malam saya langsung ketik, bikin proposal, saya email. Besoknya bapaknya nelpon, "Pak, saya udah lihat proposalnya, saya setuju Pak." Nah, terus dia nanya lagi, "Pak, ini saya sebelumnya mau ngecek kantor Bapak dulu di mana." Nah, nanti tim saya yang di Palembang ke kantor Bapak. Itu, datang. Nelpon dulu, besoknya nelpon lagi, "Pak, ini saya ketua KNPI," waktu itu nelpon. "Pak, ini saya mewakili Pak Endro, Humas PBVSI, saya mau ke kantor Bapak, mau lihat kantor Bapak." Saya punya kantor nggak waktu itu? Nggak ada. Oh, cuma rumah. Kebetulan rumahnya bentuk ruko. Karyawan ada nggak? Nggak ada. Wong cuma iseng kan pasang status dia pakai tour. Karyawan nggak ada semua. Kantor nggak ada. Cuma saya nggak habis akal. Jadi lantai pertama itu saya susun kursi meja kayak kantor. Susun aja. Nah, datang telepon. Akhirnya datang orang Palembang. Yang itu siapa lupa namanya, datang dia lihat. "Oh, ini kantor Bapak ya?" "Iya." Terus dia nanya, "Pak, karyawannya ke mana?" "Mana?" katanya karyawannya. "Nggak ada karyawan, cuma saya sendiri kan." "Karyawannya mana Pak?" Nah, ditanya gitu kayak mana? Usaha nggak boleh bohong. Kalau istirahat berarti bohong, bener nggak? Nggak ada karyawan tuh. Coba jawabnya gimana? "Pak, karyawannya mana?" Nah, saya ditanya waktu itu. Nah, bener. Jadi kalau ditanya orang, balik nanya. Jangan jawab. Kalau jawab nanti dia mulai mikir, ini bohong atau bener? Iya kan? Saya balik tanya. Kira-kira apa yang saya tanya sama Bapak itu? Pak, kalau menurut Bapak, kalau perusahaan tur itu Pak ya, karyawannya tuh bagusnya dalam kantor atau luar kantor Pak? Nah, saya tanya gitu. Dia jawab kan, "Kalau tur sih Pak, ya karyawannya luar kantor lah Pak." Senyum aja. Kenal ya. Bohong nggak saya? Enggak. Saya kan cuma nanya. Dia nanya, "Bapak karyawannya mana?" "Menurut Bapak kalau tur itu karyawannya bagusnya luar kantor atau dalam kantor?" "Ya luar kantor lah Pak kalau tur." Udah langsung, "Oh iya." Nelpon, "Pak Endro, saya udah ketemu Pak Anton, kantornya ada." Deal. Oke, transfer ya, DP 50%. Jadi, nah, baru kalau orang Palembang bilang brejo. Nah, mobilnya udah ada,
asisten enggak ada. Saya mau bawa waktu itu 11 orang kan, butuh 3 mobil. Mobilnya enggak mau mobil kecil karena orang asing yang dibawa kan. Mobilnya maunya waktu itu apa? Fortuner. Mau 3. Berarti butuh asisten 3, enggak mungkin dong saya sendirian di 3 mobil kan mungkin. Mati. Butuh 3. Nah, butuh mobil 3, asisten 3. Bingung, tapi duit sudah bayar. Bener kan? Udah DP 50%. Saya cari rental-rental. Yang di hotel-hotel kan sering ada rental gelap. Hari Selasa saya datangin, saya ngomong, "Pak, mau kerja sama mau enggak? Aduh gabian." "Boleh, saya butuh 3 Pak, Fortuner. Tapi untuk hari Sabtu, itu hari Selasa ya." Itu, "Boleh, 3. Boleh. Nah, tapi ini Pak aku minta jangan dihitung dari pagi. Karena tamu saya ini baru datang jam 4 sore, pembukaan SEA Games. Mau datang jam 4 sore. Nah, apa? Jangan dihitung dari pagi." Itu. "Oh ya udah, jam berapa? Hari pertama Pak?" "Jam 4 Pak." Berarti Bapak pakai jam 4 sore sampai jam 4 subuh. 12 jam kan rental. Dah, oke, sip. Deal Pak Deal. Sepakat. Dah. Itu hari Selasa, pembukaan SEA Games kalau enggak salah malam Minggu, Sabtu. Jumat malam, jam setengah 11 malam, Bapak yang rental itu nelpon saya, "Pak Anton, maaf Pak, ini karena SEA Games mobil itu banyak yang mau. Jadi mohon maaf saya hari itu tidak bisa hitung dari sore. Saya hitung Bapak hari pertama itu mulai dari jam 7 pagi. Duh, gila dak. Saya sudah ngomong jam 4, dihitung 7 pagi. 12 jam berarti 7 sore 7 malam selesai. Benar kan? Berarti saya cuma pakai 3 jam dihitungnya banyak. Terus saya prediksi pembukaan sampai jam 12 malam. Saya kena overtime berapa jam? 5 jam. 8, 9, 10, 11, 12. Satu mobil. Kalau 3 mobil, saya hitung ini bukan untung, buntung ini. Wah, ini keterlaluan Bapak ini. Saya ngomong, "Pak, waktu itu kan sudah sepakat. Kok kayak gini jadinya?" Gitu. "Kok kayak gini Pak?" "Lah kalau Bapak mau oke, lanjut. Tidak mau sudah. Aku ada yang mau pakai nih SEA Games." Wah, ini Bapak ada setengah 11 malam loh. Nah, ingat setiap kali kalau mau bikin bisnis, buat rencana jangan cuma satu. Nah, saya udah feeling lah. Saya punya feeling kalau kondisi kayak gini orang mudah macam-macam. Cuma saya tetap komitmen, saya tidak mau macam-macam. Tapi saya harus punya plan B ya. Jadi kalau bikin usaha jangan cuma plan A, harus punya plan B, C, D. Nah, saya punya plan B. Saya punya sepupu 3 saudara, ya, bukan sepupu jauh lah. Bukan sepupu dekat, sepupu jauh. Dia 3 beradik. 1 beradik itu punya 3 showroom. Berarti kalau 3 beradik 9 showroom. Nah, terpaksa jam 11 malam saya nelpon sepupu. Sebelumnya saya tidak pernah minta tolong sama orang sendiri. Saya nelpon sepupu. "Ko, Anton ko, kenapa?" "Aduh ko, sorry ko, nelpon malam. Minta tolong nian ko, besok penting nian ko." "Kenapa?" "Aku ke rumah ya." Dah, datang ke rumah ngomong, "Ko, ini ko ceritain gini." Ya sudah. Dia kan punya 3 showroom. Adiknya belum, saya cuma cari yang paling besar. "Kau butuh mobil apa, Ton?" "Mau Alphard, Camry." Sebutnya mobil mahal semua. Ya sudah kok, Fortuner be. "Berapa?" "Berapa kok?" "Itu aku sewa." "Ah, kau ini orang dewek. Tidak usah lah." Enak kan? Cuma saya tidak mau, harus profesional. Walaupun keluarga, ini urusan bisnis. "Kok, jangan kok. Ini bukan aku kawin kok. Kalau aku kawin tidak apa-apa gratis." Ini aku untuk usaha. Kok sebutin harganya berapa? Nanti kalau aku hitung-hitung masuk, aku deal. Tidak masuk, aku tawar gitu. Ya udah, segini biasanya orang pakai 1 juta. "Oh ya sudah, 1 juta kok ya? Oke deal." "Sopirnya ada enggak, Ton?" "Ya udah kate kok." Cuma malam inilah. "Ya sudah, sopir aku be." Ya udah. Jadi dapat 3 Fortuner, 3 sopir. Besok paginya jam setengah 8 yang punya rental gelap telepon. Mungkin dia tidak tidur juga kali. Dia pikir saya tidak tidur kan. Nunggu-nunggu teleponnya saya. "Ton, Anton, aku setelah pikir-pikir tidak apa-apa lah Pak. Aku tidak usah hitung lah dari apa? Dari pagi. Aku hitung hari pertama dari sore." Saya jawab apa? "Aduh Pak, sorry nian Pak. Saya udah kasih tahu yang tamu saya Pak. Dan ternyata dia tidak mau lagi sama Bapak." Langsung saya balesin, "Tidak mau lagi Pak. Bapak udah tidak bisa dipegang omongannya," saya bilang. "Padahal saya mau bagi rezeki loh Pak sama Bapak. Saya tidak mau, saya punya sepupu 3," saya sampai ngomong gitu. "Saya punya sepupu 3, masing-masing punya 3 showroom, berarti punya 9 showroom. Kalau saya mau dari awal sama sepupu, ngapain kotak Bapak? Cuma Bapak udah saya kasih rezeki. Saya pikir saya kecil, Bapak kecil. Ayo sama-sama besar."
tapi Bapak nggak bisa profesional, itulah susahnya. Gitu, ya. Jadi harus profesional, komitmen, jangan pelintut kalau bisnis. Hidup kita ini dinilai itu komitmen. Mau buntu, kalau mama saya bilang, kau nak buntu, nak tak katik duit, tapi kalau kamu bisa dipercaya orang, kamu bisa usaha. Kamu punya duit banyak miliaran, tapi tidak ada orang yang percaya, siapa yang mau partner? Gitu, ya. Nah, itulah ceritanya. Jadi semuanya dari online kalau saya kebetulan. Pempeknya, turnya juga dari online, bikin website, orang itu jadi gitu. Ya. Jadi banyak peluang dari online tuh banyak. Ya. Kebetulan saya memang mainnya di website, bikin website, orang datang. Jadi ada kunci bisnis, bikin bisnis itu macam-macam. Kunci bikin bisnis macam-macam. Saya pernah baca buku, ada kita mancing. Ilustrasinya kayak gini, kita mancing ikan, ya. Bisa kita mancing ikan, dapat, ya. Atau kita jala ikan, bisa kan? Cuma kalau saya belajar di buku tuh, saya bikin kolam ikan. Saya bikin kolam biar ikannya masuk. Itu ya. Kan kayak gitu, saya bikin website, orang yang datang kan ke website. Nah, dapat gitu. Itu konsep yang saya pelajari. Jadi saya lebih condong bikin kolam biarlah ikan masuk. Nah, caranya biar ikannya masuk itu kita harus kasih sesuatu. Itu sebetulnya diterapkan oleh Google, betul nggak? Google menyediakan semua serba gratis kan? YouTube gratis. Dia bikin kolam, orang daftar. Facebook, betul kan? Facebook dia kasih kita gratis semua kan, daftar. Oh, orang daftar berapa miliar sekarang yang daftar mungkin. Nah, akhirnya tapi Facebook jual data kita. Ya, mau tidak mau, kita tidak bisa protes karena kita sendiri kasih data kan. Kita daftar lokasi di Palembang, lokasi di Jakarta, umur saya lokasi di Palembang, umur segini, hobi saya ini, kan diisi di Facebook. Oleh Facebook dikelompokin data-datanya. Ketika orang mau ngiklan dia nawarin. Misal saya mau ngiklan, dia nawarin. Mau ngiklannya di daerah mana? Palembang atau Jakarta atau luar negeri, betul kan? Facebook kan kayak gitu masanya. Dia nawarin. Ini, mau yang umur berapa? Ini ada. Mau yang hobi apa? Facebook kaya. Siapa sih? Mark Zuckerberg ya? Nah itu, Mark Zuckerberg. Nah itu kuncinya. Dia bikin kolam ikan. Nah mungkin siapa tahu adik-adik bisa yang jago program, misalnya bikin aplikasi Android. Nah contohnya kayak Angry Bird, orang Vietnam kalau nggak salah ya yang punyai awalnya ya. Dia bikin game Android kan, bikin game Angry Bird gratis, orang download. Wih, tapi downloadnya yang download bukan 1-2 orang. Udah berapa? Saya kebetulan enggak hobi game sih. Tapi yang jelas udah banyak kan. Nah, dia kaya dari game gratis yang dia kasih. Karena orang ngiklan di situ. Nah, itu konsep bikin bisnis macam-macam. Ada yang mancing. Ada yang jala, ada yang bikin kolam. Tapi bikin kolam tadi, nah kebetulan di dunia digital bikin kolam ini biayanya kan gratis nih. Benar nggak? Cuma paling sewa server, hosting kan. Nah itu kebetulan di dunia digital tuh bikin kolamnya, ini ilustrasi aja kolam, bikin tempatnya tuh gratis. Bikin website, orang datang kayak Facebook tuh, datang daftar, akhirnya dapat duit. Kaya jauh si Facebook. Twitter juga kan sama kan, Google sama, modalnya gratisan semua. Kayak Gojek juga itu sama, modalnya Gojek dan lain-lain lah ya. Tapi itu untungnya dunia online. Dan masa depan ya masih luas. Indonesia nih penduduk berapa? 200 juta. Nah kalau misal pasar kita bisa 1% aja, berarti 2 juta. Wah itu kaya udah dari dunia online ya. 1% aja misalnya dari 200 juta udah 2 juta orang. 2 juta orang belanja 1.000 aja. Kalau 2 juta orang masing-masing belanja 1.000 dapat berapa kita? 2 miliar, benar kan? Nah itulah dunia online tanpa batas ya, tanpa batas. Jadi tidak perlu, enaknya sekarang ini modalnya bisa kecil karena dengan dunia digital tadi ya. Dan kebetulan kuliahnya udah tepat. Kuliahnya kan di Palkomtek. Memang khusus fokus ke internet ya. Dari awal kan 100% praktek, 100% internet. Bener ya. Itu saya lihat sendiri, malah saya salut sama pendiri Palkomtek ini ya. Dulunya cuma dari CD, jualan CD awalnya. Nah, dia ngelihat peluang internet tuh bakal maju ke depan, buka pendidikan di bidang internet itu. Nah, tinggal yang adik-adik ini kuliah ngelihat ke depan. Jadi peluang itu yang bagus ke depannya apa?
kedepannya apa. Nah mulai dari sekarang kayak ini nih, saya cerita Asian Games 2018 apa nanti, misalnya aja 2018 apa yang bagusnya, udah mulainya dari sekarang, bukan 2018 nanti. Itu udah ketinggalan, baru 2018, baru itu udah ketinggalan. Dari sekarang bangun. Nah nanti orang datang bisa dapat. Itu contoh aja. Ada yang mau ditanya? Boleh? Yang nanya nanti makan pempek gratis. Selamat sore sebelumnya kok. Saya Yudi. Saya ingin bertanya nih. Ini kan tentang produk pempek yang dijual online tadi kan. Sebelumnya pempek itu kan pempek koko ini dijualnya online. Sedangkan pempek itu biasanya dijual dengan rasa kan kok. Sedangkan ini dijual hanya lewat foto saja. Nah, bagaimana cara membuat yakin si pelanggan itu dengan cara teknik online? Sedangkan ini harga pempek ini 2.500 untuk 2010 itu tergolong mahal sekali nih. Apalagi sekarang sudah 1.000. 1.000 itu sudah lumayan. Nah, ini membuat yakinnya itu gimana? Bagus sekali pertanyaannya. Ya, benar. Jadi di dunia online, benar, pempek itu ngandalin rasa, orang harus nyicip, ya. Sedangkan dunia online kan cuma foto, nggak ada aroma, nggak ada nyicip, ya. Gitu. Jadi untuk meyakinkan, ini yang saya tempuh, ya. Saya kebetulan pernah ikut seminarnya Tung Desem Waringin, pernah baca buku Tung Desem, terus buku pakar marketing juga, ya. Kalau Tung Desem Waringin itu bilang bikin promosi yang kategorinya USP, ya, USP, Ultimate Advantage, Sensational Offer, Promise. Itu. Saya pernah, orang dari Pertamina Sukabumi, dia pesen, Pak, tolong, saya pesan pempek, tolong diantar ke Geraha Sriwijaya. Pesannya 100 biji. Jadi dia nggak pernah nyicip, langsung pesan 100 biji, ya. Itu pun antar, ya. Sama lah kayak kirim. Nah, cuma saya ingat itu tadi Ultimate Advantage, Sensational Offer, Promise. Dia nanya kayak gini, Pak, ini saya pesan sama Bapak langsung 100 biji. Tapi Pak, mohon maaf, saya tidak pernah nyicip pempek lince. Dengar juga baru ini, dan Bapak mereknya tidak terkenal waktu itu, ya, tahun 2010. Tidak terkenal, tapi saya pesan langsung 100. Gimana Bapak kasih saya jaminan kalau ini enak? Gitu. Nah, akhirnya memang dari situ sudah mikir, saya buat di kotak pempek lince itu ada dijamin enak 1000%. Nah, biasanya orang enaknya apa? Enak 100%. Udah biasa kan? Nah, kalau bikin promosi itu jangan yang biasa, enak 1000%. Jangan tanggung-tanggung, jangan enak 101. Mentang-mentang dibilang lebih 1 jadi enak 101. Ditawain orang, ya. Jangan. Itu kalau untuk, nah, Ultimate Advantage, Sensational Offer, sensasional kan? 1000%. Itu promise, ada janjinya. Saya kasih janji lagi. Enak 1000%. Jadi Pak, ini gini aja, Bapak kan udah pesan 100 nih. Kalau nggak enak itu Bapak lihat di kotak itu, dijamin enak 1000%. Maksudnya Pak, 10 kali lipat Pak. Kalau Bapak nanti cicip, Bapak pulang ke Sukabumi cicip nggak enak, Bapak langsung telepon saya, Pak Anton pempeknya nggak enak. Bapak langsung kasih nomor rekening, saya transfer Bapak 10 kali lipat, 1000%. Gila enggak? Gila? 10 kali lipat loh, ya enggak? Waktu itu pempek 250.000 dia pesan kan. Nah, saya transfer 2,5 juta bakal gitu. Ya enggak? Cuma saya tahu kualitas itu tahu, makanya saya berani gitu. Jangan nanti pempek kita nggak enak kita berani jamin 1000%. Bukan untung, bangkrut langsung. Saya tahu kualitasnya, tapi saya harus kasih jaminan tetap. Walaupun kita tahu, produk kita bagus, kasih jaminan karena kita produk baru, ya. 1000%. Serius Pak, 10 kali lipat. Iya. Saya langsung transfer Bapak 1000 kali lipat. Ya, 10 kali lipat 1000%. Yang benar Pak? Iya. Sampai dia bingung sendiri. Yakin Pak? Iya. Bilang gini. Saya usaha nggak pernah bohong Pak.
Kalau memang yang penting Bapak jujur aja, jangan ngomong nggak enak. Dia bilang, gitu kan? Gitu. Ya sudah, oke saya setuju Pak, 10 kali lu Pak. Iya, saya bilang. Ya udah, gini Pak, Bapak setuju? Ini taruhan loh sifatnya, boleh. Nah kalau Bapak setuju kita taruhan, Bapak berarti bisa dapat 10 kali lipat. Cuma jangan enak di Bapak, nggak enak di saya. Bapak bisa dapat 10 kali lipat, saya dapat harga normal, berarti kan Bapak bayar saya. Saya cuma minta kalau enak, Bapak transfer saya, Bapak kan sudah bayar nih 250.000, Bapak transfer saya 250.000 lagi aja. Dianggap 2 kali belinya, tapi 1 kali kan taruhan sifatnya. Mau nggak Pak? Bapak bisa dapat 2,5 juta, Bapak cuma kehilangan resiko 250.000. Mau nggak dia? Nggak mau dia. Takut dia, malah dia yang takut, bukan saya yang takut loh. Dia yang takut. Nggak mau saya Pak. Loh kenapa? Lah, logika aja Pak. Kalau orang bodoh mana yang mau kasih 10 kali lipat jaminan kalau pempeknya nggak enak? Kalau sudah 10 kali lipat pasti enak punya. Nyambung ya? Nah, jadi kalau kita yakin sendiri, kita kasih jaminan, dia yang nggak berani. Gitu. Orang bodoh mana mau kasih jaminan? Berarti saya sudah menang. Udah menang. Dia Bapak itu belum nyicip aja udah yakin deh pempek kita enak. Benar nggak? Nah sama. Jadi di online saya tulis gitu, dijamin enak 1000%. Gitu. Tapi kita harus kasih lagi, tambah lagi, ada testimoni. Tapi testimoninya jangan main ketik-ketik. Orang pikir ketikan, benar nggak? Screenshot. Ya nggak? Ada BB. Nah makanya kalau ada orang beli, dia kasih testimoni, screenshot pasang. Makanya di website Pempek Lince kan ada 1000 testimoni. Gak mungkin pula orang ngitungnya bener nggak nih 1000. Ya, tapi ada screenshot dan orang tahu itu bener, bukan rekayasa. Setuju? Ada? Ya, jadi harus kasih yang itu tadi, kasih garansi 1000% enak atau apalah ya, garansi 1000% enak gitu. Tapi harus ada buktinya lagi, screenshot. Nah, jadi orang yakin gitu. Tapi kalaupun seandainya dia nuntut juga, ya sudahlah, bayar aja. Tapi biasanya pengalaman saya, kalau bidang makanan orang nggak berani bohong, karena dia takut juga makanan kalau dia makan yang nggak beres nanti perutnya mulus. Gitu kan? Paling kalau dia enak bilang enak, nggak enak bilang nggak enak gitu. Saya waktu buka tempat tahun 2014, saya pasang iklan juga besar 4x6. Bunyinya gini, bukan 1000% enak. Enak baru bayar, nggak enak kami yang bayar. Itu. Biasanya kan orang gini, enak baru bayar, nggak enak nggak usah bayar, itu biasa. Kalau saya enggak, enak baru bayar, nggak enak kami bayar, saya bayar dia. Itu. Pas saya pasang itu banyak teman yang lewat nelpon, Ton, gila Ton, kok Ton, kaget uang makan gratis kalau Ton. Kaget uang sudah makan 10, ngomong nggak enak. Saya mau, tidak lah, Palembang inilah maju, saya mau uang-uangnya tuh udah. Itu paling-paling ya sudah, cuma kan terus saya ada syarat dan ketentuan nanti. Saya tanya, Pak, masa udah makan 10 udah enak? Nah bener kan? Kalau dia mau tetap udah enak, saya kasih lagi 10 suruh dia habisin. Nih Pak, udah enak, habisin lah sekalian. Saya kasih lagi ya. Itu paling-paling kalau dia udah enak Pak, Bapak saya hitung 3, Bapak 3 itu udah enak, saya bayar 3 pempek, sudah paling-paling 10.000. Enggak, waktu itu pempek itu 3,5 waktu itu buka, saya bayar 10.000, udah gitu aja. Tapi sampai sekarang belum ada orang yang ngomong minta ganti rugi, minta oh Pak bayar aku, enggak ya. Itu karena memang kita tahu kualitas, dan memang harga pempek Lince lebih mahal daripada pempek yang paling ngetop di Palembang ya. Pempek Lince itu harganya 4.000, yang paling ngetop pun, yang ngetop itu udah 4.000, 3,5 ya. Tapi karena itu tadi kita main di kualitas. Jadi kalau kita main di, nah untuk naikin harga saya nggak asal-asal ya. Saya punya langganan, kenapa saya mau naikin harga, saya broadcast pesan, boleh minta pendapatnya enggak? Mau apa? Kita nih kendalanya harga bahan baku naik. Saya kasih tahu harga ikan dari tahun ini ke tahun ini naik, sagu segini naik, ini bahan gula batok segini naik. Saya kasih tahu langganan saya. Nah, karena harga bahan baku naik, ini kayaknya pempek Lince mau naik harga atau kecilin ukuran, saya bilang gitu aja. Gitu kan? Atau ngubah kualitas. Saya kasih opsi sama langganan saya. Nah, langganan jawab aja, kalau memang tepat aja Pak, nggak apa-apa. Enak nggak kayak gitu punya langganan? Nah itu
Karena langganan ngerti, tapi kita kasih tahu. Zaman sekarang terbuka, jangan bohongin langganan. Ini kasih tahu bahan naik. Ini mau kita ubah harga kemungkinan, atau kecilin ukuran, atau ubah kualitas. Mereka jangan Pak, jangan ubah kualitas. Kalau memang harus naik, ya naik. Udah naik. Orang teman saya Pak Yu aja, Ton, pempek kok naik, atau menengah bawah atau menengah. Gitu. Kalau main menengah atas, berarti main kualitas. Kalau main menengah bawah, main harga. Ya, berarti siap-siap perang harga. Itu. Kalau main menengah bawah tuh sensitif harga. Tapi kalau menengah atas tidak sensitif harga, mereka sensitif lidah, rasa. Itu. Banyak orang main kadang buka usaha ditanya mau segmen mana? Wah, semua lah kok. Mana bisa? Karena beda segmen, beda karakter. Enggak gitu, ya. Banyak orang seperti itu kadang buka usaha makanan. Mau masuk segmen mana? Ya kalau bisa sih semua, ya mana bisa, pasti bangkrut kau. Bingung mau nembak yang mana kan? Itu. Nggak bisa kita main harga, berarti main harga rasa berkurang. Nah, orang kalangan atas nggak beli. Orang kalangan bawah. Cuma kalau main bawah tuh susahnya ada perang harga. Gitu. Ya. Kalau main harga kan main kalangan bawah kan perang harga kita. Situ jual murah orang sana. Situ jual murah orang sana, akhirnya kita terpaksa ya udah ikut murah gitu. Tapi kalau saya nggak mau main harga. Nggak mau, lebih enak saya main rasa. Untuk usaha ya, sama untuk jasa juga nanti kalau usaha jasa segmen mana itu yang murah atau yang bagus gitu aja. Misal buka usaha website, kita jasa bikin website termurah di Palembang, apa termurah di dunia, bahaya kalau saya bilang. Lebih enak. Nah terus ini juga satu lagi, kalau misal kita klaim, misalnya kita bikin website termurah, misalnya aja ya, harus buktiin memang kita benar-benar paling murah, harus ada buktinya, jangan cuma sekedar ngomong. Itu kita pempek paling enak, misalnya. Buktinya apa? Siapa yang ngomong kamu paling enak? Harus ada, atau ada alasannya, ada penjelasannya. Jangan cuma ngomong, misalnya saya ada satu teman buka usaha souvenir, pusat souvenir Palembang. Cuma saya masuk ke sana, jualnya cuma ini, saya bilang ini bukan pusat, saya bilang dalam hati aja kan. Ini sih bukan pusat, namanya pusat berarti harus lengkap. Kalau jualnya cuma kaos saja nggak lengkap, bukan pusat. Lebih enak pusat kaos souvenir, cumannya jual kaos souvenir kecil-kecil nggak, jangan. Jadi harus kita ada bukti, kita ngakunya apa harus ada bukti. Pakar online, nah buktinya apa misalnya gitu kan. Pempek paling enak di Palembang, buktinya siapa yang ngomong itu, atau penjelasannya apa gitu, harus ada semua. Ada lagi yang mau tanya? Ada? Bagus pertanyaan tadi, bagus Dek. Ya, bagus sekali, banyak yang itu penting memang. Soalnya online itu orang nggak ini. Ada lagi? Boleh nggak usah makanan, mungkin yang apa? Bidang lain nggak harus makanan. Kenapa? Boleh, kalau saya tahu ya. Kebetulan dulu istri saya di Apotika 24. Kenal ya? Oh ya. Itu. Jadi sebelum di pempek memang istri saya yang ngurus Apotika 24. Oh, kenal ya? Kenal dari mana? Oh, pernah kerja di situ. Oh, iya ya, pantas. Iya. Ada lagi? Nah, mungkin itu tadi. Dulu istri saya kerja di Apotika 24, mungkin bagian kerja ya. Itu. Terus pas usaha, jangan langsung tinggalin pekerjaan. Itu ya. Dulu waktu itu kayak gitu. Jadi Lince kerja, ya saya paksa di usaha. Cuma Lince nggak langsung berhenti. Cuma saya ngomong sama Lince waktu itu, Lince, kalau pendapatan kita sudah lebih besar daripada gajimu, itu saya minta kamu berhenti. Karena kita mau fokus. Itu. Tapi syaratnya pendapatannya harus lebih besar daripada gaji. Dan itu bukan sebulan, harus minimal setengah tahun dan stabil itu. Nggak boleh tahu lebih kecil, enggak, harus stabil lebih besar. Akhirnya tahun berapa Lince itu dia mundurin diri dari mengurus K24 seperti itu, karena mau fokus di MP. Ya itu untuk yang usaha, yang masih kerja tapi bangun usaha gitu kan. Tapi boleh juga tetap kerja, boleh gitu. Cuma kalau saya prinsipnya gitu. Ada lagi?
Ayo, yang Itu ada. yang nanya. Gunanya ya masih mahasiswa juga. Ya. Mahasiswa Febrianti. Ya. Pak Anton ini kan sangat menarik sekali Mbak Anton ya. Tadi lebih kepada kuliner atau makanan. Nah, gimana Pak Anton? Pak Anton punya teman-teman pasti banyak Pak Anton ya yang bergerak di reseller. Reseller ada yang jasa, ada yang anggaplah bisnis yang jasa sama bisnis reseller misalnya. Seperti mahasiswa ini malu-malu semua sebenarnya Pak Anton. Mereka ini punya usaha semua. Ada yang jual pulsa, ada yang jual online baju, aksesoris. Cuman nggak mau ngomong Pak Anton. Sebenarnya saya yang tahu Pak Anton. Makanya yang nunjuk cuma satu Pak Anton. Ya, ini kalau tiap harinya jualan Pak Anton, online semua. Cuman gimana Pak Anton supaya meyakinkan konsumen kita atau pelanggan kita bahwa kita 1000% juga sama seperti bisnis di kuliner. Kalau kuliner kan enak. Kalau reseller ini kan kadang kita jual punya orang tangan ke berapa. Nah kita kadang sendiri nggak lihat produknya gimana. Nah untuk meyakinin ini gimana sih biasanya langkah-langkah yang di misalnya kalau Pak Anton punya temen kan banyak nih. Nah kira-kira sharing yang sering Pak Anton dapat itu gimana yang untuk teman-teman yang di bisnis reseller atau bisnis jasa. Nah, sekian Pak Anton. Terima kasih Pak Anton. Ya. Mahasiswa Febrian. Ya, makasih. Nah, siapa tadi yang banyak kan yang jualan pulsa, jual baju, jual apa? Tapi kalau baju sih saya yakin cewek paling banyak tuh. Ya. Jual baju, jual sepatu, jual apa? Bedak kan. Ya. Itu banyak. Dan reseller ya, kosmetik betul. Kosmetik banyak. Nah, tapi malu-malu ya. Intinya itu ya, malu-malu. Jadi mungkin saya cerita aja pengalaman ya. Saya pernah dapat satu kata-kata bagus. Pernah dapat satu kata-kata bagus waktu saya ikut di multi level dulu ya. Dari upline saya itu masuk orang terkaya di Indonesia. Dia bilang gini. Dan itu saya pegang waktu saya jalanin yang website itu. Ya, di bidang jasa. Bisnis Anda itu bukan bisnis Anda itu besarnya bukan tergantung seberapa besar modal Anda. Ya. Itu yang dia ngomong. Ton, bisnis Anda itu bukan besarnya nanti tergantung seberapa besar modal Anda. Bukan. Tapi tergantung seberapa besar impian Anda terhadap impian Anda terhadap bisnis Anda. Nah, jadi gini. Bagi yang reseller, mungkin jualin produk orang lain, bukan punya produk sendiri, ya. Yang penting pertama harus tahu kualitas bahannya. Nah, tapi yang paling penting bagaimana impiannya, pengennya apa nanti? Bisnis ini pengennya mau jadi apa? Impiannya. Kalau impiannya besar, maupun kalau impiannya besar, modal kecil, tempat nggak ada, itu nantinya bakal besar. Seperti itu. Ya. Banyak orang yang punya modal tapi gagal, kenapa? Karena dia impiannya tidak besar. Kebetulan waktu saya jalan ini, saya punya impian besar. Saya pengennya itu nanti pempek lincah itu kirim ke berbagai kota di Indonesia. Nah itu, jadi mau susah apapun, nggak pede pun, tapi impian kita besar. Makanya bisnis itu bukan tergantung seberapa besar modal, tapi tergantung seberapa besar impian. Punya impian nggak terhadap bisnis yang jalan nih? Gitu. Sama waktu Pak Yu itu yang punya GST cerita, dia kan bayar punya konsultan franchise. Ya, nah Pak Yu cerita, pertama kali konsultan franchise-nya tanya, Pak, apa yang saya bisa bantu ke Bapak? Pak Yunya juga bingung, tapi akhirnya konsultannya nanya, Pak, diajaknya jalan ke KFC, diajak ke jalan KFC, ditunjukin sama kakek tua ya, kalau di KFC kan, Bapak lihat nggak kakek tua ini? Kenapa Pak? Orangnya masih ada nggak? Nggak ada. Usahanya masih jalan nggak? Banyak. Nah, si konsultan membangkitkan impiannya. Nah, bimbel Bapak nantinya mau jadi gimana Pak? Ditanya gitu. Baru Pak Yunya terbuka. Dia punya impian, bimbelnya itu tetap jalan, punya franchise banyak, walaupun dia mungkin sudah nggak ada lagi. Nah seperti itulah. Ya. Jadi walaupun bisnisnya reseller, tapi kalau punya impiannya besar, pede-pede aja. Ya. Walaupun bukan produk sendiri, soalnya banyak juga
orang sukses itu malah dari jualin produk orang lain, betul nggak? Banyak, justru itu paling enak, nggak ada susahnya, cuma jualin aja banyak, ya. Itu dia bisa berhasil karena impiannya besar. Impian dia besar, makanya dia bisa berhasil. Bukan karena dia bikin produk sendiri, enggak juga. Ya. Itu aja. Itu cerita aja ya, cerita. Jadi tergantung impian ketika jalanin, apakah bisnisnya sebagai hobi aja atau sampingan atau ini nanti mau jadi besar. Itu. Sama ketika cewek lah, cewek milih cowok. Benar enggak? Si cowok kan presentasi, benar kan? Nah, kan presentasi kan? Cowok deketin cewek, dek nanti kita jadi gini ya, bener kan? Presentasi kan? Ya enggak? Mungkin ada beberapa cowok deketin cewek, masing-masing presentasi, dek nanti kita begini, nanti kita gini ya. Nah, akhirnya untuk pasangan hidup, ini bukan pacaran aja maksud saya. Akhirnya cewek mutusin cowok itu jadi pasangan hidupnya, tentu karena presentasinya bayangin masa depan, betul kan? Yang cewek. Nah, seperti itu. Akhirnya dia bilang, oh oke lah bang, aku milih bang aja. Nah, ya enggak? Benar presentasinya gitu. Karena ceritanya tentang impian, seperti itu. Nah usaha sama gitu. Kenapa Bukalapak bisa sukses? Karena dia bisa presentasi bagus ke investor, betul nggak? Tokopedia bisa sukses kan? Itu kan bukan modal dia, ada investor yang tanam. Nah cuma dia bisa cerita, nantinya Tokopedia jadi seperti ini, Bukalapak jadi seperti ini jadi, akhirnya orang investor mau tanam duit gitu. Coba kalau nggak bisa cerita, nggak bakal mau orang tanam duit. Itu aja, bener ya? Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyain? Itu di bisnis, ada yang buat bisnis plan ya katanya. Nah, bisnis plan itu bagus, tapi tetap impiannya ya. Ada bisnis plan yang punya roh, punya impian, itu yang berhasil. Tapi kalau cuma sekedar bisnis plan tapi tidak punya impian, itu tidak berhasil. Ya, harus awalnya impiannya dulu, baru digambarin di bisnis plan. Seperti itu. Ya, tapi yang sudah punya bisnis plan belum punya impian ya berarti tinggal susul aja. Bikin impiannya terhadap usahanya. Jadi nggak cuma sekedar sebatas lomba, ya, nggak cuma sekedar sebatas lomba. Saya pernah ngisi waktu di Solo kayak gitu, festival sama, bikin bisnis plan. Nah ada bisnis plan yang punya roh, jadi dia cerita tuh. Ini begini. Wah, yang ngeliat aja kan udah kagum walaupun cuma sekedar plan gitu, belum ada usahanya, belum jadi. Seperti itu. Ya, beda. Nah, cobalah punya impian gitu. Dan beruntungnya punya impian gak butuh modal. Ada lagi? Mungkin ada lagi yang mau nanya, Dek. Pertanyaan terakhir kali kok ya. Ada lagi, Dek, yang mau ditanya? Oke. Mungkin tentang usahanya yang, iya ada yang mau nanya? Sore kok, Sore. saya ingin bertanya, saya punya usaha jual kerupuk udang kok ya. Tapi itu kan tergantung dari persediaan udangnya kok ya. Kalau lagi nggak musim udang, itu kan otomatis usahanya itu kan berhenti ya kok ya. Gimana cara menjaga agar usaha itu tetap berkembang kok? Maksudnya enggak non-stop. Kalau di Palembang kan harga udang beda dengan di pendesaan. Kalau di pendesaan itu kan harga udangnya lebih murah, otomatis keuntungan yang kita peroleh kan lebih banyak. Yang ingin saya tanyakan, gimana caranya menjaga agar usaha kita. Nah, tentang kerupuk udang ya. Iya, mereknya apa? Nah, nggak ada mereknya.
Kalau memang mau serius, bikin merek. Ya. Kalau mau serius, kembangin itu harus bikin merek. Ya. Ini saya cerita juga dikit. Saya waktu bawa tamu, saya kan bikin tour kan, bawa tamu. Ada tamu, Anton, bisa nggak kita nanti kesayangan? Itu saya mau beli bakpao katanya. Itu mama saya titip, mama saya dulu waktu muda sukanya bakpao ini, gitu kan. Ya udah, malamnya saya datang ke Sayangan bawa tamu. Pas saya datang ke Sayangan, saya bingung. Yang jual bakpaonya banyak. Saya tanya, yang mana Pak? Nah, iya yang mana? Ini bakpao di Sayangan semua ini. Yang mana Pak? Nggak tahu juga. Nyambung artinya? Ya. Sama kayak pempek. Dulu pempek itu sebelum pempek merek-merek, orang kan taunya pempek 7 ulu. Benar kan? 10 ulu kan? Tapi ketika masuk ke 7 ulu sama 10 ulu, yang jualan banyak. Benar nggak? Yang mana yang dicari? Ya. Jadi bikin merek. Itu kalau mau serius tapi bikin merek. Gitu. Tapi kalau nggak mau serius tetap harus bikin merek juga. Ya. Biar nanti baru sadar, oh ternyata berpotensi. Ya. Jangan jual produk aja, tapi jual juga merek. Ya. Kalau jual produk aja susah. Orang masuk langsung habis kita. Ya. Jadi bikin merek. Gitu. Nah, terserah mereknya, cari yang bagus. Jangan asal nama merek. Kenapa namanya pempek lince? Karena kalau nama saya pempek Anton, orang nggak mau beli. Bener nggak? Coba lah, pempek Anton, bagus nggak? Jelek kan? Jelek. Pempek Anton, ayam bakar Anton, bagus nggak? Nggak cocok. Bakso Anton, nggak cocok. Kalau bakso Mas Sugeng misalnya masih cocok kan? Nah, gitu, ayam bakar Anton nggak cocok ya. Jadi bikin merek harus yang nyambung, yang kena ya. Gitu. Nah, soal persediaan, terkadang udang banyak, terkadang dikit ya, kadang nggak ada ya. Nah, itu ngatur, harus ngatur, otomatis terpaksa harus ngatur persediaan, ya. Sama ikan juga ada ikan bulan-bulan tertentu banyak, ada sedikit. Nah, berarti harus ngatur stok. Kalau ikan lagi banyak, beli banyak, kita stok, masukin freezer. Udang juga saya yakin sama. Yang penting udang itu bisa disimpan. Yang penting udangnya memang seger, disimpan bisa tahan lama. Sama kayak ikan. Kita ngatur kayak gitu. Ada bulan-bulan ikan susah. Nah, kita sudah stok banyak. Walaupun nanti toto habis kurang juga ya. Tapi tetap harus stok. Ngatur persediaan. Ya, harus ngatur persediaan. Ya beli freezer. Otomatis, ya. Freezer nggak terlalu mahal lah untuk usaha. Ya. Freezer itu lebih murah daripada HP Samsung seri 67 itu. Masa orang beli handphone aja seri 67 bisa beli freezer paling 2 jutaan ya, yang kecil. Jadi harus ngatur persediaan, jadi bisa continue gitu. Atau kalau sudah itu bisa juga disiasatin, jadi bikin kerupuknya banyak, terus kerupuknya kan disimpan, kerupuk yang udah jadi bisa lama juga kan, dengan cara nyimpan bener bisa lama gitu, seperti itu. Ya terus tetap kembali harus bikin merek. Ya. Kalau nggak bikin merek sayang, capek aja nanti. Capek. Terus nanti tidak dikenal bener. Kayak inilah, tidak ada nama, coba. Namanya siapa? Tidak ada nama. Namanya siapa? Sama lah. Kerupuk tanpa nama masih ada nama, tanpa nama. Itu ya. Susah nanti, kasihan. Capek aja nanti. Ya. Begitu ngetop enak, tahu-tahu langsung komputer masuk bikin merek lebih bagus. Orang udah nyari ke dia, bukan ke situ. Itu. Kuliah juga semester berapa? Oh, semester 6. Oh. Boleh lah belajar bikin merek. Desainnya banyak sini. Iya kan, saya lihat tadi banyak desain-desain kreatif. Iya, tinggal cari temen yang bikin desain. Itu nggak usah bayar, kasih kerupuk aja. Oke, kita kasih aplaus dulu ya buat Pak Anton ya. Oke. Mungkin bisa disimpulkan ya. Jadi kalau mau usaha itu harus profesional ya, harus profesional dan komitmen intinya. Profesional dan komitmen. Contohnya tadi belum ada merek, kasih merek gitu ya biar profesional ya. Terus juga komitmen ya dan apa? Punya impian. Itu aja. Oke, demikianlah tadi
mungkin tips ya dari Pak Anton ya, Juragan PMP Lince. Untuk hari ini kita tutup. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.